rekan media yang telah hadir pada konferensi pers terkait hasil operasi Curanmor Progo 2024. Perlu diketahui pada rekan-rekan semuanya bahwa kasus curanmor merupakan suatu kejahatan yang menjadi atensi di daerah ini. Kami di sini dari kepolisian dan kejaksaan ikut prihatin atas terjadinya kasus curanmor yang masih terjadi di daerah wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Kita ketahui bahwa upaya dari kepolisian, kami semuanya di sini untuk meminimalisir kejadian tersebut, curanmor, sudah kami lakukan dengan berbagai bentuk kegiatan, baik secara preventif maupun represif. Hari ini dengan dilaksanakan upaya curanmor Progo 2024 telah dilakukan upaya represif, yaitu penegakan hukum, baik oleh Satreskrimum maupun Satreskrim jajaran Polres. Lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Direskrimum. Namun sebelumnya kami menghimbau kepada masyarakat agar dalam mengamankan harta bendanya, khususnya curanmor, dapat diparkirkan di tempat-tempat yang aman dan kalau perlu memakai kunci ganda. Demikian untuk sambutan saya. Silahkan dari Bapak Direskrim bisa dijelaskan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini akan menginformasikan ataupun merilis hasil kegiatan operasi kepolisian dengan sandi Curanmor Progo 2024. Rekan-rekan sekalian, kami informasikan bahwa kegiatan operasi curanmor ini dilaksanakan setiap tahun yang berdasari dari data-data kejadian curanmor yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, kami akan informasikan bahwa data kejadian tindak pidana curanmor di wilayah Polda daerah istimewa Yogyakarta di tahun 2023 itu sebanyak 77 kasus yang terjadi baik di daerah kota Yogyakarta, kota Sleman maupun Kabupaten Bantul, kemudian Kulon Progo maupun Gunung Kidul. Di mana modus operandi di tahun 2023 itu beberapa diantaranya adalah mengambil barang, di mana motor masih ditinggal oleh korban, kemudian merusak kunci, kemudian kunci masih menempel pada kendaraan bermotor. Nah, kemudian data juga menginformasikan kerugian materi di tahun 2023 terhadap kejadian curanmor ini sebanyak 1,2 miliar rupiah. Kejadian curanmor di tahun 2023 terjadi di jam-jam rawan di antara jam 12.00 sampai dengan jam 18.00 itu terjadi 24 kasus. Kemudian di jam 18.00 sampai dengan 24.00 itu terjadi 7 kasus. Itu data di tahun 2023. Kemudian di tahun 2024, ini di semester pertama, dari periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024, untuk kasus curanmor terjadi 38 kasus. Di antaranya dengan kerugian roda 4 itu ada 4 kasus, kemudian roda 2 atau sepeda motor ada 34 kasus. Modus-modusnya juga masih sama dengan tahun 2023. Kemudian lokasi kejadian ini paling banyak di perumahan, kemudian di kos-kosan, dan selanjutnya adalah di kantor, kemudian di jalan, ada juga beberapa di persawahan. Kemudian kerugian materi yang terjadi adalah sebanyak 770 juta rupiah. Kemudian untuk jam rawan
jam rawan curanmor sama di antara jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore itu ada 15 kasus. Kemudian di jam 6 sore sampai jam 24 malam itu terjadi 11 kasus. Tentunya dari data ini ya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ya merasa bertanggung jawab dan prihatin masih terjadi kejadian curanmor di wilayah kita, sehingga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan operasi curanmor selama 15 hari dari tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli tahun 2024 yang lalu. Sebelum dilaksanakan operasi curanmor ini, tentunya ada ungkap perkara juga, ungkap perkara curanmor yang dilakukan sebelum operasi curanmor sebanyak 16 kasus. Jadi antara Januari sampai Juli, rekan-rekan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY maupun rekan-rekan Satreskrim jajaran sudah melakukan upaya-upaya penegakan hukum dan terungkap 16 kasus. Setelahnya, di tanggal 5 Juli tersebut, kami melaksanakan operasi curanmor. Nah, operasi curanmor ini dilaksanakan juga berkelanjutan, baik dari Polda maupun Polres jajaran. Rekan-rekan sekalian, kami informasikan untuk hasil operasi curanmor Progo 2024, kami menetapkan 19 perkara atau laporan polisi sebagai target operasi, di mana dalam pelaksanaan operasi curanmor tersebut kami berhasil mengungkap 21 kasus. Ya, 19 kasus tersebut terungkap, ditambah kasus yang non target operasi, kami mengungkap 2 perkara. Dari 21 kasus tersebut didata, disampaikan kita bisa mengamankan roda 4 ada 3 unit, kemudian roda 2 ada 23 unit. Kemudian para pelaku yang kami amankan atau kami tangkap itu sejumlah 31 pelaku. Kami informasikan juga dari 31 pelaku ini beberapa berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik dari Kota Sleman, Kabupaten Bantul maupun kabupaten yang lainnya. Kemudian 13 orang terdata berasal dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya dari beberapa kota di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat. Kemudian dari kegiatan tersebut kami juga sudah berhasil mengamankan beberapa unit atau 3 unit roda 4, 23 unit roda 2, kemudian 3 lembar STNK, kemudian buku BPKB, kemudian handphone, dan beberapa barang bukti yang lainnya yang sudah kami datakan. Kami informasikan juga kepada masyarakat Yogyakarta bahwa berdasarkan evaluasi dan analisa kami, selama kegiatan operasi curanmor dilaksanakan periode 5 Juli sampai dengan 18 Juli 2024, ternyata kejadian curanmor di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta itu nihil atau tidak terjadi. Artinya kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat ataupun ada hasilnya, sehingga tidak ada kejadian di daerah istimewa Yogyakarta. Sementara mungkin itu yang bisa saya informasikan dalam rangka penyampaian operasi curanmor Progo 2024. Dalam kali ini juga kami sampaikan, menghimbau juga kepada para masyarakat dan media massa juga bisa menyampaikan kejadian-kejadian curanmor ini mungkin juga karena kelengahan si korban. Kemudian korban juga lupa mengunci kendaraannya dengan kunci ganda. Jadi pada saat ini juga nanti kami akan kasih sampel, kami berikan pinjam pakai kepada para korban yang juga sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan nanti akan disampaikan secara simbolik
uji ganda kepada para korban. Mungkin demikian penyampaian hasil operasi curanmor Prabo 2024 yang bisa saya informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Direskrimum, Bapak Kabid Humas, yang kami hormati jajaran Satreskrim di wilayah hukum Polda DIY, rekan-rekan media dan hadirin peserta press release yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan segala limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti giat press release yang diselenggarakan pada kesempatan hari ini. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf karena satu dan lain hal, sehingga Bapak Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta DIY tidak bisa hadir, sehingga menugaskan, memerintahkan saya, tadi sudah disebutkan, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Asisten Tindak Pidana Umum. Yang pertama, kami tentu sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh jajaran Direskrimum Polda DIY yang telah mengungkap ya, dengan melakukan operasi curanmor Progo yang dilakukan atau dilaksanakan selama 14 hari ya, dari mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 dengan mengungkap ya, sebanyak 21 kasus dan telah ditangkap sebanyak 31 tersangka dengan berbagai barang bukti yang telah diamankan. Tentu kami dari Kejaksaan ya, setelah nantinya menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Polda DIY, dari penyidik Polda DIY, dalam hal ini adalah Direskrimum, yang nantinya setelah dilakukan penyidikan kami menerima SPDP, tentu akan dibentuk tim ya, jaksa peneliti, jaksa P16 yang pertama untuk mengikuti perkembangan penyidikan, kemudian juga meneliti hasil penyidikan nantinya ya, setelah selesai melakukan penyidikan, penyidik akan menyerahkan berkas tahap 1 yang kemudian kita lakukan penelitian ya, terhadap penelitian itu apakah telah memenuhi persyaratan baik formil maupun materialnya. Formilnya itu terkait administrasi penyidikan, materialnya terkait unsur-unsur pasal nanti yang disangkakan terhadap para tersangka ini ya. Setelah nantinya kita nyatakan lengkap baik itu formil maupun material, tentu akan kita terbitkan P21 yang artinya berkas perkara itu telah lengkap, dan kewajiban penyidik nantinya menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk nantinya dilakukan proses hukum selanjutnya sampai dengan penuntutan, kemudian sampai dengan perkara itu ingkrah ya, sampai dengan eksekusi ya, perkara itu ingkrah. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dir, bahwa banyak modus di sini terkait tindak pidana curanmor yang tadi disebutkan, ada juga kelalaian dari para korban. Untuk itu kami juga menghimbau ya, karena kejahatan itu bukan semata-mata niat dari para pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Oleh karena itu waspadalah, artinya
di mana barangkali bapak dan ibu ya, korban di sini ada yang karena kelalaiannya ya, itu ke depan ketika mungkin di tempat-tempat yang rawan ya, di tempat-tempat yang sekiranya itu berpotensi untuk ada tindak kejahatan ya, kalaupun misalkan ini ya dikunci ganda barangkali sehingga tidak terjadi kejadian yang sama ya. Bapak dan Ibu peserta press release seperti yang tadi disampaikan juga oleh beliau Pak Adir bahwa terkait barang bukti curanmor yang terhadap barang bukti itu memang masih sangat diperlukan oleh korban ya, dalam rangka barangkali mencari nafkah dan sebagainya, sehingga tentu setiap tingkat pemeriksaan ya, baik itu di penyidikan kemudian di penuntutan ya, sepanjang itu memang ada alasan-alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, maka baik itu penyidiknya maupun nanti penuntut umumnya ya, terhadap pengajuan barangkali nantinya pinjam pakai, tentu itu sepanjang itu memang diperlukan dan ada alasan-alasan, maka tentu akan dikabulkan ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Di Bandung. Oh, ini motornya yang hilang kemarin ya? Kapan hilangnya Pak? Tanggal 5. Coba ceritakan hilangnya pada saat apa? Coba bisa cerita apa hilangnya? Tanggal 5. Tapi sudah kembali ya Pak ya? Senang ya Pak ya? Ya silakan Pak. Ini buktinya. Kemarin dikunci ganda enggak? Kunci ganda? Ini juga? Kemarin juga? Ini kami ganti kunci gandanya yang hilang. Ya. Oke. Untuk selanjutnya yang Scoopy, mungkin penyidiknya Pak Probo ya? Pak dari Kejaksaan dampingi dari Pak Probo. Mbak siapa namanya nih? Mbak adem sini Mbak. Mbak Ani Pak. Mbak Ani. Iya. Ini betul motornya ya? Iya Pak. Betul. Betul. Tidak salah ini. Tidak salah Pak. Awalnya ini motornya Mbak Ani. Knalpotnya agak peyok Pak. Oh, knalpotnya agak peyok. Iya. Jadi Mbak Ani terhadap para pelaku atau tersangka akan kita lakukan proses hukum ya, karena motor ini tentu sangat diperlukan ya. Iya. Nah ini bisa mengajukan nanti pinjam pakainya sudah tentunya ya, dan pada saatnya ketika itu diperlukan dalam proses persidangan ya, terhadap sepeda motor ini siap untuk dihadirkan ya. Siap akan menjaga ya, merawat ini, tidak boleh merubah bentuk dan itu ya. Nanti pada saatnya ketika itu diperlukan bisa dihadirkan di persidangan. Siap ya? Ya, ini sepeda motornya ya, kuncinya nanti bisa diterima ya. Terima kasih banyak. Nah, ini tolong nanti dijaga ya, dikunci Anda supaya tidak terulang kembali ya. Ya. Saya terima ya Pak. Ya. Nah,